Hello guys, welcome to our videos. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, inilah kami. Hari ini kami akan membahas mengenai communication atau komunikasi. Penasaran? Yuk kita simak videonya sampai habis. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi biasanya dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi juga dapat disebut sebagai proses di mana informasi dipertukarkan dan dipahami oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Dalam berkomunikasi, manajer melakukannya dengan dua bentuk. Yang pertama, komunikasi secara langsung. 80% di setiap hari kerjanya, manajer berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam kurun waktu 48 menit per jam. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk membaca dan menulis. 20% di setiap hari kerjanya, manajer berkomunikasi dalam bentuk membaca dan menulis dalam kurun waktu 12 menit per jam. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi dari komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, kepada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, dengan menggunakan saluran atau media dalam usaha mencapai satu pemahaman atau pengertian. Langkah komunikasi. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator menyusun kode dengan menggunakan lambang baik verbal atau berupa kata-kata maupun non-verbal seperti gambar, suara, dan warna. Yang ketiga, lambang disalurkan kepada komunikan. Yang keempat, komunikan menafsirkan lambang tersebut untuk mencapai satu pemahaman antara kedua belah pihak, baik komunikator maupun komunikan. Yang kelima, komunikan memberikan tanggapan atau feedback atas informasi yang telah disampaikan. Sehingga komunikator dapat menganalisis apakah informasi yang telah disampaikan oleh komunikator sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator. Selanjutnya ada macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi yang dilakukan satu pihak komunikator saja tanpa memberikan kesempatan kepada komunikan untuk memberikan tanggapan. Contohnya seperti berita televisi atau radio dan ceramah. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang berlangsung antara kedua belah pihak, yaitu komunikator dengan komunikan dan disertai dengan umpan balik. Contohnya seperti diskusi, pembelajaran di kelas, dan wawancara. Yang ketiga, komunikasi segala arah, yaitu komunikasi ini berlangsung antara pihak yang saling berkomunikasi. Contohnya delegasi olahraga ataupun delegasi perdagangan. Masalah-masalah komunikasi. Yang pertama ada pengkodean, di mana pesan dapat dilakukan secara verbal ataupun nonverbal. Yang kedua ada persepsi, di mana komunikan dan komunikator berkomunikasi berdasarkan persepsi mereka masing-masing, seperti persepsi subjektif, yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, sehingga dapat menimbulkan sikap atau pendapat yang mampu merusak komunikasi. Bahaya komunikasi tidak efektif. Dalam hal ini, manajer menghabiskan sebagian besar waktunya
untuk berkomunikasi, sehingga manajer dan bawahannya dapat berkomunikasi secara efektif. Agar efektif, manajer harus bisa memilih media yang sesuai untuk menyampaikan setiap pesan yang ingin disampaikan. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Semakin tinggi kekayaan informasi, maka media yang diperlukan yaitu dengan cara bertatap muka. Dengan begitu, umpan balik dan bahasa tubuh dapat terjadi secara alamiah, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan metode dan tujuan manajemen yang jelas, berkomunikasi dengan bawahan yang stabil, serta dukungan dari informasi eksternal maupun internal, maka dapat disebut manajer sebagai juara komunikasi. Channel richness. Jumlah informasi dapat dikirimkan selama komunikasi dengan beberapa model komunikasi. Seperti pada gambar di samping, bahwa model media komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu media richness bawah dan media richness atas, serta keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwa semakin tinggi suatu media, maka semakin efektif komunikasi yang akan terjadi. Kelebihan dan kekurangan media richness. Media richness bawah, kelebihannya menyediakan catatan, terencana, dan mudah disebarluaskan. Sedangkan kekurangannya impersonal, satu arah komunikasi, feedback lambat. Media richness atas, kelebihannya pribadi, dua arah komunikasi, feedback cepat. Sedangkan kekurangannya tidak ada catatan, dilakukan dengan spontan dan penyebarannya sulit. Nonverbal communication. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh, seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal biasanya dilakukan di bawah alam sadar atau tidak disadari. Listening atau mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan menerima pesan secara akurat dalam memahami fakta dan perasaan untuk menafsirkan makna yang sebenarnya. Mendengarkan merupakan bagian penting dalam komunikasi manajer, baik kepada karyawannya maupun pelanggannya. Oleh karena itu, 75% komunikasi efektif adalah mendengarkan, sebab banyak orang hanya menghabiskan 30-40% untuk mendengarkan. Keys to effective listening atau kunci mendengarkan yang efektif. Dalam mendengarkan, terdapat beberapa teknik yang efektif, yaitu 1. Mendengarkan dengan aktif, serius, dan dengan sepenuh hati. Kedua, tunjukkan minat pada perkataan orang. Ketiga, usahakan bebas dari gangguan. Keempat, belajar mendengarkan apa yang tersirat. Kelima, bersikap responsif. Keenam, hargai isinya, bukan cara penyampaiannya. Ketujuh, menahan ucapan. Kedelapan, dengarkan setiap ide atau gagasan. Kesembilan, latih pikiran atau bukalah pikiran Anda. Saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal merupakan jalur komunikasi resmi yang tertampung pada peta organisasi dan disebutkan dalam deskripsi jabatan. Komunikasi ini meliputi downward communication, upward communication, dan horizontal communication. Downward communication atau komunikasi ke bawah. Komunikasi jenis ini merupakan komunikasi yang disampaikan dari atasan kepada bawahannya. Dalam downward communication ini dapat berupa pengarahan, tujuan dan strategi, instruksi pekerjaan, pengarahan prosedur kerja, penanaman nilai dan budaya, serta umpan balik kinerja. Keunggulannya, komunikasi ini dapat menjadi cara yang baik untuk pengarahan dan informasi kepada karyawan, terutama karyawan yang baru bergabung. Kelemahannya, komunikasi ini akan cenderung sulit dilakukan karena manajer harus melalui proses yang panjang,
sehingga potensi distorsi komunikasi akan menjadi tinggi dan penyampaian konten akan tidak lengkap. Upward communication atau komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya, hal ini terjadi saat bawahan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, dan laporan. Apa yang disampaikan oleh bawahan bisa jadi sebuah informasi yang penting guna pengambilan keputusan. Namun, tetap perlu mencermati dan memvalidasinya kembali. Tentunya pencatatan data bisa menjadi bahan pembandingnya. Arah komunikasi harus tetap hidup guna perputaran informasi khususnya para atasan yang tidak terjun langsung ke ranah operasional. Upward communication problem atau hambatan komunikasi ke atas. Meskipun banyak organisasi yang berusaha dengan keras untuk memfasilitasi komunikasi ke atas, namun masih terdapat hambatan untuk melakukan komunikasi ke atas loh. Apa aja sih yang menjadi hambatannya? Yang pertama, bawahan merasa malas untuk berkomunikasi dengan atasan. Bawahan tidak terlalu banyak mengobrol dengan atasan, karena yang terpenting tugas yang diberikan oleh atasan telah selesai dikerjakan. Yang kedua, bawahan menggunakan bahasa yang kurang efektif kepada atasan. Hal ini disebabkan oleh bawahan yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan atasannya. Sedangkan, atasan tidak mengerti bahasa daerah yang diucapkan oleh bawahannya. Yang ketiga, bawahan hanya mengiyakan perintah dari atasan tanpa memberikan kritik dan saran. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak akan mencapai solusi dalam penyelesaian masalah yang ada. Karena tidak adanya feedback dari bawahan dan malah memberikan kesan diktator pada atasan. Horizontal communications atau komunikasi horizontal. Apa sih komunikasi horizontal itu? Komunikasi horizontal adalah arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi ini dilakukan secara menyamping oleh dua orang atau lebih yang mempunyai kedudukan sama atau posisi yang sama, jabatan yang selevel dalam suatu organisasi. Komunikasi lateral atau horizontal ini terjadi antar rekan kerja. Anggota tim dan departemen harus berkomunikasi untuk memperluas hubungan kerja mereka. Komunikasi ini lebih cepat daripada komunikasi ke atas dan ke bawah, sehingga komunikasi ini lebih efektif dan dapat membantu orang-orang untuk mengkoordinasikan proyek, menyelesaikan masalah, memberikan pemeriksaan informasi, memecahkan konflik-konflik, dan membuka jalan bagi terciptanya hubungan-hubungan bisnis. Saluran komunikasi tim yang merupakan jenis komunikasi horizontal khusus di mana para anggota tim bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan struktur komunikasi tim mempengaruhi kinerja tim maupun kepuasan pegawai. Terdapat karakteristik komunikasi tim untuk dipertimbangkan, sejauh mana tim itu komunikasi terpusat dan bagaimana sifat dari tugas tim tersebut. Selanjutnya ada komunikasi implikasi organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi tersentralisasi dan komunikasi desentralisasi. Komunikasi tersentralisasi yaitu struktur komunikasi dengan masalah sederhana yang cepat menemukan solusi karena struktur komunikasinya terpusat, di mana berkomunikasi melalui satu individu untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Lalu komunikasi desentralisasi yaitu struktur komunikasi dengan aktivitas tim yang kompleks dan sulit, di mana semua anggota harus berbagi informasi dalam struktur desentralisasi sehingga lebih lambat dalam menyelesaikan masalah. Namun, untuk masalah yang kompleks, komunikasi terdesentralisasi lebih cepat dalam menyelesaikannya karena informasi yang dibutuhkan tidak dibatasi untuk satu orang, sehingga pengumpulan informasi dilakukan melalui komunikasi dapat memberikan masukan lebih banyak dalam pembuatan keputusan. Jaringan komunikasi organisasi. Apa itu jaringan komunikasi organisasi?
yaitu suatu cara di mana sekelompok orang yang terstruktur saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Karakteristiknya, 1. Ada di luar saluran resmi, karena jaringan ini bersifat informal. 2. Menjadi cara dalam menyebarkan informasi dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam jaringan komunikasi informal, terdapat 3 jenis saluran penting, yaitu 1. Jaringan pribadi adalah sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi, atau bahkan seseorang di lingkungan internalnya sendiri. 2. Management by Wandering Around atau MBWA, yaitu manajer yang mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan berbicara kepada orang lain terkait dengan perusahaan. 3. Grapevine, yaitu jaringan komunikasi informal yang bisa menembus seluruh lapisan organisasi. 2 grapevine chains. Terdapat 2 jenis komunikasi. 1. Rantai gosip. Terbentuk saat satu orang menyebarkan pesan ke banyak orang. Tiap orang merahasiakan informasi tersebut atau menyampaikan ke orang lain lagi. Rantai gosip ini cenderung melibatkan informasi. 2. Rantai tandem, yang dimana terdapat satu orang yang menyebarkan informasi kepada sejumlah kecil individu terpilih. Beberapa penerima informasi selanjutnya menyebarkan informasi kepada sejumlah kecil individu lain berikutnya. Sisanya menyimpan informasi untuk diri sendiri. Open communication atau komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini dilakukan untuk berbagi semua jenis informasi dalam perusahaan antar tingkat fungsional dan hierarki. Komunikasi terbuka mencerminkan peningkatan penekanan manajer dalam upaya 1. Memberdayakan karyawan. 2. Membangun kepercayaan dan komitmen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi. Perbedaan, diskusi, dan dialog. Dalam sebuah percakapan, sering terjadi ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan dari sudut pandang yang berbeda. Karena dalam percakapan bisa terjadi diskusi ataupun dialog. Dan kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Dalam diskusi, biasanya berisi tentang pernyataan yang dapat mengadvokasi keyakinan sehingga meyakinkan orang lain serta membangun oposisi. Dan hasil diskusi yaitu 1. Resolusi jangka pendek, 2. Kesepakatan logika, 3. Oposisi dikalahkan, dan pola pikir dipertahankan. Sedangkan dalam dialog, biasanya terjadi ungkapan perasaan yang memberikan asumsi untuk membangun landasan bersama. Hasil dari sebuah dialog yaitu 1. Solusi inovatif jangka panjang, 2. Membangun kelompok bersama, dan yang terakhir ialah pola pikir yang berubah. Feedback and learning. Sebagai seorang manajer, untuk membantu individu selalu menggunakan evaluasi dan komunikasi yang di dalamnya terdapat umpan balik atau feedback. Umpan balik ialah pembelajaran yang memungkinkan manajer mengetahui apakah karyawannya berhasil berkomunikasi dengan orang lain atau gagal dan sering diabaikan. Karena memberi dan menerima umpan balik bukan hal yang mudah, baik untuk seorang manajer maupun karyawannya. Seorang manajer yang sukses dalam memfokuskan umpan balik mereka dapat membantu mengembangkan kapasitas bawahan dan untuk mengajari organisasi cara mencapai tujuannya dengan lebih baik. Keterampilan utama: pertahankan fokus, tampil, sebarkan kebenaran, dan komunikasikan visi untuk masa depan. Hambatan komunikasi. Terdapat hambatan-hambatan dalam berkomunikasi yang dapat dikategorikan sebagai hambatan pada tingkat individual dan pada tingkat organisasi. Hambatan individu. Yang pertama, dinamika interpersonal, di mana hambatan antara perseorangan meliputi masalah-masalah dengan emosi dan persepsi yang dimiliki oleh para karyawan.
Yang kedua, memilih saluran atau media yang salah. Ketiga, semantik, yaitu penggunaan kata-kata yang menyinggung arti kata-kata dan cara kata-kata tersebut digunakan. Yang keempat, isyarat yang tidak konsisten, di mana pengiriman isyarat yang tidak konsisten antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada hambatan organisasi yang menyinggung faktor-faktor untuk organisasi sebagai satu kesatuan. Yang pertama ada perbedaan status dan kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan rendah mungkin akan segan untuk menyampaikan berita buruk kekuasaan yang lebih tinggi, yang kemudian memberikan kesan yang lebih buruk pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua ada kebutuhan dan tujuan departemen. Perbedaan lintas departemen dalam bentuk kebutuhan dan tujuan mengganggu komunikasi. Yang ketiga ada ketiadaan saluran formal sehingga mengurangi efektivitas komunikasi. Yang keempat, aliran komunikasi yang tidak sesuai dengan tugas organisasi atau tim. Yang kelima, koordinasi yang buruk sehingga bagian-bagian organisasi yang berbeda pekerjaan dalam keadaan terasing tanpa mengetahui dan mengerti apa yang dilakukan oleh bagian-bagian yang lain. Setelah adanya hambatan, tentu terdapat pula cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Mengatasi hambatan komunikasi keterampilan individu, yaitu mendengarkan dengan aktif, harus memilih saluran yang tepat dan sesuai, mampu mengetahui dan memahami akan perspektif orang lain. Yang terakhir, manajemen by walking around, di mana seorang manajer dapat menganalisa apa yang sebenarnya terjadi sekaligus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan perusahaan. Lalu ada cara mengatasi hambatan komunikasi organisasi, yaitu dengan menciptakan suasana kepercayaan dan keterbukaan melalui komunikasi terbuka dan dialog, mengembangkan dan menggunakan saluran-saluran informasi formal semua direksi, mampu mendukung adanya saluran multiple baik formal maupun informal. Yang terakhir, struktur organisasi harus sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pedoman komunikasi bagi manajer. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi merupakan komponen penting bagi seorang manajer, sehingga pedoman komunikasi sangat diperlukan. Berikut ini pedomannya. 1. Tidak memaksakan konsensus. 2. Fokus pada fakta. 3. Mempertimbangkan berbagai alternatif. 1. Tidak memaksakan konsensus, artinya seorang manajer tidak boleh memaksakan kehendaknya saat berkomunikasi. 2. Fokus pada fakta, artinya seorang manajer harus mengutarakan berdasarkan fakta yang terjadi di perusahaan. 3. Mempertimbangkan alternatif lain, artinya manajer harus terbuka dalam mempertimbangkan alternatif melalui diskusi maupun musyawarah. Thanks for watching and see you next time. Dadah.